Mari saudara-saudara kita akan belajar di dalam Ibrani pasal 8 ayat yang pertama sampai 13. Ibrani pasal 8 ayat yang pertama sampai 13, dipersilahkan. Ibrani pasal 8, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya, atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena itu berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah membaca dari Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13 ini. Saudara, dalam bacaan ini kita akan bagi dua hal. Yang pertama tentang New Covenant atau diatek di ayat 1 sampai 7. Memang kalau kita baca ini menjelaskan bagaimana perjanjian yang lama atau Old New Testament yang sudah terjadi kemudian dibandingkan dengan New Covenant yang perjanjian yang baru. Nah, sedangkan perjanjian yang lama itu berpusat pada hukum Musa, bukan berarti tidak fokusnya bukan berarti bukan Tuhan gitu, tapi memang ada aturan dan lain sebagainya di mana pada perjanjian lama itu ada hukum Musa, ya, termasuk dalam hal ibadah dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di dalam perjanjian yang baru atau New Testament atau New Covenant maksud saya, ini adalah perjanjian baru ini ditetapkan dan berpusat pada Yesus Kristus. Nah, New Covenant ini adalah hukum Kristus yang menghasilkan hati dan motivasi yang baru. Dan dalam orang-orang yang menaati hukum-hukumnya itu, ya. Tidak hanya menaati, mereka beriman, mereka menerima janji dan menyerahkan diri kepada Kristus. Sehingga kalau kita melihat dalam hal ini, Yesus menjadi imam besar atas orang-orang yang percaya kepadanya. Memang kalau kita melihat nanti di pasal 8, khususnya sampai pasal 10 itu, ya akan menjelaskan berbagai aspek dari perjanjian yang lama, ibadah, peraturan, dan lain sebagainya.
ya. Tetapi di dalam berikutnya kita akan melihat bagaimana Yesus itu menjadi fokus di dalam kehidupan umat percaya, bahwasanya lebih dari ritual-ritual yang bersifat lahiriah itu, di mana lebih daripada itu ada secara batin, secara rohani, bagaimana Yesus dan umatnya itu menjadi satu relasi yang dekat. Nah, kemudian hal yang kedua adalah tentang New Covenant dan berkat. Di ayat 8 sampai dengan 13 ini ada 3 berkat. Yang pertama adalah akal budi, hati, dan tabiat yang baru. Jadi tidak sekedar lahiriah yang terjadi, tetapi lebih dari itu bagaimana orang-orang atau umat Tuhan yang percaya pada Yesus akan dibarui akal budinya, hatinya mengalami pembaruan, dan tentu ini akan terkait juga atau secara otomatis akan mempengaruhi perilaku atau tabiat yang dilakukan ya di ayat 10 itu. Kemudian hubungan pribadi dengan Allah. Bukan berarti di perjanjian lama itu mereka tidak punya hubungan dengan Allah, tapi dalam perjanjian yang baru ini atau New Covenant ini, mereka akan mengalami bagaimana kedekatannya kepada Allah secara langsung, secara pribadi, dan yang ketiga berkatnya adalah pengampunan. Pengampunan dari Allah, dari Yesus Kristus yang disediakan bagi umatnya. Nah, karena itu memang kita melihat perbedaan-perbedaan. Karena kalau kita lihat di dalam PL itu kan ya ada perjanjian, tetapi ternyata umat Tuhan itu gagal dalam menaati dan seterusnya. Sehingga dalam Ibrani pasal 8 ini ada pembaruan, mana Yesus menjadi imam besar, menjadi perantara dan seterusnya. Karena itu sebagai amal teksnya, Yesus adalah pusat perjanjian baru, di mana janji untuk mencurahkan kasih karunia bagi orang Ibrani pada waktu itu ya, yang menanggapi Kristus dengan taat dan setia. Tentu ini juga untuk kita, bagi kita yang menanggapi Kristus dengan iman, keyakinan yang sungguh-sungguh atas kasih karunia yang Tuhan berikan itu. Karena itu sebagai prakteknya, mari kita serahkan diri kita kepada imam besar, yaitu Yesus Kristus, kepada perantara dan kepada pusat perjanjian baru, sehingga kita mengalami berkat Tuhan, yaitu akal budi, relasi atau hubungan pribadi dengan Tuhan, dan tentu adalah pengampunan seperti yang ada dalam ayat 10 sampai dengan 12 ini. Bersyukurlah kita memiliki imam besar perjanjian baru ini, yaitu Yesus Kristus, yang tentu melebihi dari hal-hal lahiriah yang dilakukan di dalam perjanjian lama. Kan berarti terus kita mengabaikan perjanjian lama ya, tetap kita percaya PL itu juga adalah firman Allah. Nah, sehingga kita bisa lebih dalam lagi di dalam mengikut Tuhan, penyerahan kita, hidup kita kepada Sang Imam Besar, perantara dan pusat perjanjian baru itu semakin dalam. Dan nikmatilah berkat Tuhan dalam hal pembaruan akal budi, relasi, dan pengampunan. Kiranya renungan yang singkat ini memberikan kekuatan untuk kita semuanya. Mari bersyukur selalu. Terima kasih. Ya, kita sambut satu lagu Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segala
terima kasih buat pagi ini kami terus mengucap syukur karena di dalam Yesus Kristus Tuhan memberikan perjanjian yang baru. Dari dalam hati Engkau menanamkan firman-Mu dan kami boleh meyakini janji-janji Tuhan karena di dalam Yesus Kristus semuanya tergenapi. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya dengan limpahnya supaya kami semua jadi berkat melalui keluarga, pekerjaan, profesi, pelayanan dan studi. Setiap langkah hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan melindungi semuanya supaya tetap sehat. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Dialah segala puji, hormat dan syukur.